Kedisiplinan merupakan kunci utama dalam membangun aparatur yang profesional dan berintegritas. Salah satu bentuk disiplin yang paling mendasar bagi aparatur sipil negara adalah hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan. Absensi tepat waktu bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi cerminan tanggung jawab ASN terhadap tugas, organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan hadir tepat waktu, ASN dapat memulai pekerjaan sesuai jadwal, meningkatkan produktivitas, serta memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Menyiapkan tempat kerja sebelum jam kerja dimulai merupakan salah satu bentuk kedisiplinan dan tanggung jawab pegawai. Kesiapan tempat kerja mencerminkan profesionalisme serta komitmen dalam melaksanakan tugas secara optimal. Dengan menata meja kerja, menyiapkan peralatan, serta memastikan sistem dan dokumen siap digunakan, pegawai dapat langsung bekerja tepat waktu tanpa hambatan. Hal ini berdampak positif pada efektivitas kerja dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Kebiasaan menyiapkan tempat kerja sejak awal juga menciptakan lingkungan kerja yang tertib, nyaman, dan produktif. Selain itu, sikap ini menunjukkan kepedulian pegawai terhadap kualitas pelayanan dan waktu kerja. Dalam dinamika dunia kerja global yang terus berubah, organisasi pemerintah dituntut untuk adaptif dan inovatif. Kunci utama dari transformasi ini terletak pada pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Pengembangan kompetensi bukan sekedar hak bagi pegawai, melainkan investasi strategis untuk memastikan pelayanan publik tetap prima. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang aparatur sipil negara, setiap pegawai memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, guna menutup kesenjangan antara standar kompetensi jabatan dengan kapasitas yang dimiliki. Sesuai dengan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021, Latsar adalah pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, nasionalisme, dan kompetensi bidang. Latsar merupakan bentuk pengembangan kompetensi kunci. Di sini, peserta dididik untuk menginternalisasi nilai-nilai dasar berakhlak. Melalui kurikulum pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis, Latsar memastikan ASN masa depan siap memberikan pelayanan publik yang prima dan profesional. Di balik tembok kokoh rutan kelas 2B Sumeneb, terdapat tantangan besar dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus menjalankan fungsi pembinaan. Kunci utama keberhasilannya bukan sekadar pada ketatnya aturan, melainkan pada manusia di baliknya. Dahulu, penghargaan seringkali dianggap sebagai formalitas tahunan. Namun, melalui transformasi Smart ASN, Rutan Sumeneb mengadopsi model penghargaan yang lebih dinamis, objektif, dan berdampak langsung pada budaya kerja. Penghargaan tidak lagi berdasarkan kedekatan, melainkan data objektif. Indikatornya meliputi ketepatan waktu melalui absensi digital, kualitas laporan pada aplikasi jurnal harian, inovasi dalam penyelesaian masalah di lapangan. Setiap bulan dipilih pegawai terbaik melalui mekanisme yang transparan. 4 penutup, pesan untuk masa depan. Penghargaan bukan hanya tentang memberikan selembar kertas, tapi tentang menghargai martabat dan dedikasi Rutan kelas 2B. Sumeneb membuktikan bahwa dengan manajemen ASN yang tepat, keterbatasan fasilitas bukan hambatan untuk menjadi yang terbaik. Layanan berbasis IT dengan pihak luar. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pamekasan memiliki layanan yang mempermudah keluarga warga binaan untuk mengurus hak integrasi dari narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pamekasan yang disebut dengan Yanhai. Yanhai merupakan salah satu bentuk terobosan untuk mempermudah keluarga warga binaan dalam pengurusan hak integrasi. Pelayanan hak integrasi yang semula manual dan cenderung membutuhkan waktu lama, sekarang sudah bisa lebih cepat. Dengan Yanhai, keluarga warga binaan hanya perlu melakukan pengisian melalui link yang sudah tertaut dengan dokumen pengurusan hak integrasi yang kemudian dicetak oleh keluarga. Setelah dicetak, dimintakan tanda tangan penjamin serta kepala desa setempat.
Setelah semua dokumen tersebut lengkap, kemudian dokumen dikirimkan ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pamekasan. Sembari menunggu dokumen yang dikirimkan sampai, para warga binaan yang mengurus hak integrasi juga dibuatkan dokumen serupa khusus untuk warga binaan. Pelayanan yang semulanya harus bolak-balik, kini jauh lebih praktis dan lebih cepat selesainya. Pada kantor imigrasi kelas 1 TBI Malang terdapat sistem kerja berbasis IT untuk internal organisasi yang diwujudkan melalui dashboard keuangan terkait pengajuan RAB. Sistem ini merupakan inovasi baru di tahun anggaran 2026 yang bertujuan untuk memaksimalkan dan mengelola realisasi anggaran secara digital. Melalui penerapan dashboard keuangan ini, setiap seksi dapat mengajukan anggaran secara terintegrasi dalam satu sistem, sehingga proses perencanaan, verifikasi, dan monitoring anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Sistem ini juga memungkinkan pimpinan untuk memantau status pengajuan dan pelaksanaan anggaran secara real-time, mulai dari tahap pengajuan, proses persetujuan, hingga pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan. Selain meningkatkan akuntabilitas pengelola keuangan, penggunaan dashboard keuangan ini juga mendorong terwujudnya pola kerja ASN yang profesional, adaptif, dan berbasis teknologi. Hal tersebut sejalan dengan konsep Smart ASN, di mana ASN dituntut memiliki kompetensi digital, kemampuan pengolahan data, serta orientasi pada kinerja dan hasil guna mendukung tata kelola keuangan yang modern dan berintegritas di lingkungan kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang. Smart ASN bukan hanya sekedar tentang bagaimana kita bisa menguasai teknologi, tapi tentang bagaimana nilai-nilai berakhlak berpadu dengan literasi digital untuk memberikan pelayanan publik yang efisien dan harmonis. Mulai dari kita, mulai dari yang kecil, mulai saat ini. Sekian dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.